Siti Rahmawati duduk di atas dipan kayu tua di sudut rumahnya yang sempit di daerah pinggiran Malang. Usianya baru menginjak 25 tahun, tapi wajahnya sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan hidup. Di sekelilingnya, tembok rumah yang mulai mengelupas dan atap bocor menjadi saksi bisu perjuangan keluarga kecil ini. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit paru-paru. Ibunya, Bu Marni, bekerja serabutan sebagai buruh cuci di rumah tetangga. Kadang-kadang ada, lebih sering tidak. Dari kecil, Siti terbiasa hidup pas-pasan. Makan sehari 2 kali sudah dianggap cukup. Sepatu baru? Hanya dalam mimpi. Ia bahkan sempat berhenti sekolah selama 2 tahun karena tak sanggup bayar seragam dan uang buku. Tapi ada satu hal yang selalu ia genggam erat, keinginan untuk mengubah nasib. Kalau cuma diam di sini, hidup kita nggak akan berubah, Bu, ucap Siti suatu malam saat mereka sedang makan nasi sisa kemarin yang digoreng ulang. Ibu juga pengen kamu sukses, Nak. Tapi merantau ke luar negeri itu bukan hal kecil, jawab Bu Marni, matanya berkaca-kaca. Ia tahu anaknya punya tekad, tapi dunia luar terlalu asing dan berbahaya. Namun, Siti sudah memikirkan semuanya. Ia pernah mendengar cerita tetangganya, Mbak Lina, yang bekerja di luar negeri sebagai TKW dan sekarang bisa membangun rumah. Siti diam-diam menyimpan brosur penyalur tenaga kerja yang pernah dibagikan di pasar. Kerja di Malaysia. Gaji besar. Aman dan legal, tertulis di sana. Ia menghubungi nomor yang tertera di brosur itu. Orang di seberang sana, seorang perempuan bernama Bu Ika, terdengar sangat meyakinkan. Nada bicaranya ramah, logat Jawanya lembut. Kami sudah kirim ratusan TKW ke Malaysia, semua berhasil, katanya. Siti mulai berangan-angan. Kalau ia bisa bekerja dan mengirim uang setiap bulan, ibunya tak perlu lagi mengangkat ember cucian yang berat. Mungkin mereka bisa memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli kasur baru, dan siapa tahu, membuka warung kecil di depan rumah. Mimpi-mimpi sederhana itu menjadi bahan bakar semangatnya. Hari-hari berikutnya, Siti semakin yakin. Ia mulai mencari informasi dari beberapa teman, tapi kebanyakan hanya menjawab, kalau berani, jalan aja. Nggak usah mikir panjang. Ada pula yang menyarankan lewat jalur resmi, tapi Siti bingung harus mulai dari mana. Agen yang ia hubungi mengatakan bahwa semua proses akan dibantu, paspor, tiket, pelatihan. Nggak perlu keluar uang sama sekali, nanti dipotong dari gaji, kata Bu Ika. Dengan restu yang setengah hati dari ibunya, Siti memutuskan berangkat. Hari itu, langit Malang mendung. Bu Marni memasukkan sepasang baju terbaik Siti ke dalam tas kecil. Ia menyelipkan selembar kertas kecil bertuliskan doa-doa harian dan pesan sederhana, jangan lupa sholat, jangan percaya semua orang, dan jangan tinggalkan wirid ini, nah. Tangis mereka pecah di depan rumah. Siti mencoba kuat, tapi pelukan ibunya membuat hatinya runtuh. Ini bukan sekadar perpisahan biasa. Ini seperti membuka pintu menuju dunia yang sama sekali asing. Namun, tekad di hati Siti terlalu besar untuk diabaikan. Ia menatap ibunya dan berkata lirih, doakan Siti, Bu. Biar selamat dan bisa pulang bawa rezeki. Dengan menumpang mobil milik perwakilan agen, Siti menuju Surabaya, tempat ia akan bergabung dengan beberapa calon TKW lain. Perjalanan itu sepi. Di dalam mobil, ia memandangi jalanan yang mulai gelap. Dalam hati, ia mulai merasakan getaran aneh, antara semangat dan ketakutan. Tapi ia mengabaikannya. Di Surabaya, mereka diinapkan di sebuah rumah kontrakan kecil. Di sana, Siti bertemu dengan 5 perempuan lain, semuanya seumuran, dari berbagai daerah. Ada yang dari Kediri, Blitar, bahkan ada juga dari Lombok. Mereka semua punya mimpi yang sama, ingin mengubah nasib. Malam itu, Siti duduk di teras sempit bersama Wati, salah satu calon TKW. Kamu yakin ini jalan yang benar? Tanya Wati. Entahlah. Tapi kalau tetap di kampung, hidupku juga nggak berubah, jawab Siti sambil memandangi langit Surabaya yang muram. Beberapa hari kemudian, mereka dibawa ke tempat pelatihan. Tapi pelatihan itu hanya berlangsung singkat, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Mereka hanya diajarkan beberapa hal dasar seperti cara membersihkan rumah dan menyajikan teh. Bahkan, beberapa hari hanya diisi dengan menonton televisi dan tidur. Siti mulai curiga. Tapi setiap kali ia bertanya, jawaban agen selalu sama, sabar, semua ini bagian dari proses. Dalam hati, Siti merasa ada yang janggal.
Tapi ia mencoba percaya. Lagi pula, ia sudah sejauh ini. Mundur bukan pilihan. Setiap malam, Siti membaca kertas yang diberikan ibunya. Doa-doa itu menjadi semacam pegangan batin. Ia belum tahu bahwa dalam waktu dekat, kertas kecil itu akan menjadi satu-satunya pelindung yang ia punya. Hari keberangkatan pun tiba. Siti mengenakan baju terbaiknya. Ransel kecil berisi 2 potong pakaian dan kertas doa dari ibunya disandangnya erat. Di bandara, ia sempat merasa bangga. Ini pertama kalinya ia naik pesawat. Tapi rasa bangga itu cepat hilang, tergantikan oleh kecemasan yang makin menebal. Saat pesawat lepas landas, Siti menatap awan dari balik jendela. Ia teringat kampung halamannya, suara ibu, dan bau masakan sederhana di dapur kayu mereka. Di antara awan-awan putih itu, ia menyelipkan harapan, semoga ini bukan keputusan yang salah. Ia tidak tahu bahwa langit Kuala Lumpur tidak secerah mimpinya. Siti masih teringat jelas saat pertama kali mendengar suara Bu Ika dari seberang telepon. Nada bicaranya lembut, seperti suara seorang ibu yang menenangkan anaknya. "Tenang, nak. Semua sudah kami siapkan. Kamu tinggal ikut saja. Ini jalur cepat, aman, dan legal," katanya. Itulah awal dari semua. Janji-janji manis itu membuat Siti percaya. Ia memang sempat ragu, tapi Bu Ika pandai meredakan kekhawatiran. Ia menjelaskan dengan sangat meyakinkan bahwa Siti akan mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur dengan gaji minimal Rp1.200. "Majikanmu sudah kami seleksi, mereka baik dan tak pernah komplain dengan pekerja sebelumnya," katanya saat pertemuan pertama di Surabaya. Waktu itu, Siti dan 5 calon TKW lainnya duduk berjejer di ruang tamu kontrakan yang dipenuhi tas-tas pakaian. Bu Ika datang bersama seorang pria berbadan besar bernama Pak Didin, yang mengaku sebagai koordinator lapangan. Wajahnya kaku, tapi ia jarang bicara. Siti sempat bertanya tentang kontrak kerja dan visa. Tapi Bu Ika cepat mengalihkan pembicaraan. "Nanti semua akan dijelaskan di bandara, kamu nggak usah bingung. Lagi pula, semua ini sudah biasa," ujarnya sambil tertawa kecil. Malam itu, Siti merasa campur aduk. Sebagian dirinya ingin percaya, tapi ada bagian kecil dalam hatinya yang mulai bertanya-tanya. Mengapa semuanya terdengar terlalu mudah? Keesokan harinya, mereka dibawa ke tempat pelatihan yang disebut pusat pembekalan. Nyatanya, itu hanyalah rumah kontrakan 2 lantai yang penuh sesak. Tidak ada pelatihan formal seperti yang dijanjikan. Hanya beberapa sesi singkat yang lebih mirip ceramah. Bahkan, makan pun dibatasi. "Ini sudah biasa. Kalian harus siap kerja keras nanti di sana," kata Bu Ika setiap kali ada yang mengeluh. Dalam beberapa hari, satu persatu dari mereka mulai pasrah. Tidak ada yang berani melawan. Siti sendiri hanya bisa menuliskan semua kegelisahannya di balik lembar doa pemberian ibunya. Ia mulai merasa bahwa semuanya tidak seperti yang dibayangkan. Saat hari keberangkatan semakin dekat, Siti dan teman-temannya diminta menandatangani dokumen. Isinya dalam bahasa Inggris, dan tidak satu pun dari mereka yang paham sepenuhnya. "Ini hanya formalitas. Yang penting kalian sampai di Malaysia dan bekerja. Urusan surat-surat, biar kami yang urus," kata Pak Didin sambil menunjuk tempat tanda tangan. Dengan tangan gemetar, Siti menandatangani kertas itu. Hatinya berdebar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin memang semua ini hanya proses awal, pikirnya. Tapi malam sebelum keberangkatan, ia mendengar percakapan antara Pak Didin dan seseorang lewat telepon. Ia tak sengaja lewat di dekat dapur dan mendengar sepintas, 5 orang siap kirim, yang 2 bisa dikirim duluan. "Jangan sampai bocor?" Kata-kata itu menggema di kepala Siti. Apa maksudnya, jangan sampai bocor? Siapa yang mereka kirim? Siti ingin bertanya, tapi ia takut. Ia merasa sendirian. Teman-temannya pun lebih memilih diam dan pasrah. Esok paginya, mereka dibawa ke bandara. Tidak ada satupun pendamping yang menjelaskan secara jelas proses keberangkatan. Mereka hanya diminta menuruti semua instruksi, termasuk ketika harus menghindari petugas imigrasi dengan alasan jalur cepat. Kalau ditanya, bilang aja kalian mau jalan-jalan atau kunjungan keluarga, bisik seorang staf agen. Siti semakin panik. Ini jelas bukan jalur resmi. Tapi semuanya sudah terlanjur. Tiket sudah dibagikan, paspor mereka dipegang oleh orang lain, dan mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa. Dengan dada sesak, Siti melangkah ke ruang tunggu.
Pesawat menuju Kuala Lumpur siap diberangkatkan. Ia menatap boarding pass di tangannya. Di balik kertas itu, mimpi-mimpinya tergantung. Namun ia tak tahu bahwa yang menyambutnya nanti bukanlah majikan ramah, melainkan jebakan mengerikan yang menguji keyakinannya sampai titik nadir. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan saat Siti dan 4 temannya berbaris rapi di halaman kecil kontrakan. Pak Didin datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangkat tas-tas mereka ke mobil van putih yang terparkir di depan rumah. Siti tak tidur semalaman. Ia lebih banyak duduk di pojok kamar, memandangi foto ibu dan adiknya yang ia selipkan di dompet. Rasanya hati ini bergetar, bukan karena bahagia, tapi seperti sedang digiring menuju sesuatu yang tak pasti. Tapi ia terlalu jauh melangkah untuk mundur. Di dalam mobil, suasana hening. Tak ada satupun dari mereka yang bicara. Bu Ika duduk di depan, sesekali melempar senyum lewat spion tengah. Senyum yang dulu terasa menenangkan, kini terasa dingin. Tiba di Bandara Internasional Juanda, Siti langsung digiring menuju pintu masuk oleh seorang pria asing yang katanya penghubung bandara. Mereka melewati jalur yang sepi dan tidak seperti jalur keberangkatan biasa. Petugas di sana tampak sudah mengenal pria itu. Tak banyak pertanyaan. Hanya lambaian tangan dan beberapa kode yang tidak dimengerti oleh Siti. "Kalian ikuti saja, jangan banyak bicara," bisik pria itu sambil memberikan boarding pass dan paspor. Siti menerima paspor itu dengan bingung. Nama di dalamnya benar, tapi foto itu tampak berbeda dari yang ia ingat. Ia hendak bertanya, tapi pria itu sudah berjalan cepat mendahului. Saat duduk di ruang tunggu, perasaan Siti semakin tak enak. Semua tampak seperti sandiwara yang diatur dengan rapi. Tapi ia tak punya pilihan. Ia ingat kata-kata Bu Ika, "Kalau kamu gagal berangkat, kasihan keluargamu di Malang." Mereka sudah menggantungkan harapan. Pesawat lepas landas tepat pukul 10.45 pagi. Siti duduk di dekat jendela. Di luar sana, langit tampak biru cerah. Tapi di dalam dirinya, awan gelap mulai bergulung. Ia menatap awan dari balik kaca, mencoba menghapus segala kekhawatiran dengan doa-doa dalam hati. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Suasana bandara yang megah dan sibuk tak mampu mengalihkan kegelisahan Siti. Setelah melewati pemeriksaan singkat, ia dan teman-temannya langsung dijemput oleh seorang pria kurus berkaca mata gelap. "Naik ke mobil, cepat. Jangan banyak tanya," katanya dalam bahasa Melayu kasar. Mereka dimasukkan ke dalam mobil van hitam tanpa logo. Siti mulai panik, tapi masih berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya prosedur mereka, batinnya. Mobil melaju cukup lama, keluar dari pusat kota dan masuk ke daerah yang lebih sepi. Jalanan menjadi lebih sempit, melewati perumahan usang dan kawasan industri. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah apartemen tua berlantai 5. Tanpa banyak bicara, mereka disuruh naik ke lantai 3. Di sana, seorang perempuan tua membuka pintu dan menyambut mereka dengan tatapan dingin. Ruangan itu kecil, pengap, dan bau ape menyengat. Ada 3 perempuan lain di dalamnya, semua tampak lesu dan kurus. Siti langsung tahu bahwa ini bukan tempat penampungan resmi. Ini bukan tempat orang menunggu dijemput majikan. Ini tempat di mana orang-orang dibuang dan ditahan. "Tunggu giliran kalian dipanggil kerja. Jangan tanya-tanya," kata perempuan tua itu sambil menunjuk tumpukan kasur tipis di lantai. Hari pertama, Siti hanya bisa duduk termenung. Ia memandangi langit dari celah jendela yang berterali besi. Tak ada sinyal telepon. Tak ada cara untuk menghubungi siapapun. Malam harinya, salah satu perempuan yang lebih tua mulai bicara pelan. Namanya Lina, asal Lombok. Sudah 2 minggu ia berada di sana. "Mereka bohong. Ini bukan rumah singgah. Kita dijual," bisik Lina. Kata-kata itu mengguncang dunia Siti. Ia merasa mual. Semua mimpi, semua janji manis Bu Ika, semua harapan untuk memperbaiki hidup, kini seolah hanyut begitu saja. Hari demi hari berlalu. Mereka diberi makan seadanya. Tidak boleh keluar, tidak boleh bicara keras-keras. Setiap 2 hari, ada yang dijemput. Tidak pernah kembali. Siti mulai menyadari bahwa ini bukan hanya kasus penipuan. Ini lebih besar. Ini adalah perdagangan manusia. Setiap malam, ia menangis dalam diam. Di balik kasur tipis yang bau itu, ia membuka dompet kecil dan mengeluarkan foto ibunya. Ia teringat pesan ibu yang selalu berulang,
Kalau kamu takut, ingat doa pelindung. Baca terus, nak. Allah tidak tidur. Sejak malam itu, Siti mulai membaca doa itu dalam hati. Bukan karena ia yakin akan diselamatkan, tapi karena itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Suatu malam, saat hujan deras turun dan listrik padam, Siti duduk dekat jendela, melafalkan doa pelindung sambil memejamkan mata. Ia tidak tahu, malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Di kejauhan, sebuah mobil berhenti. Seseorang berdiri lama di depan apartemen. Siti tidak tahu siapa dia, tapi apa yang terjadi beberapa hari kemudian akan menjadi jawaban dari doanya yang terus-menerus. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri ini, Siti merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan harapan, bukan kepastian, tapi seberkas kecil cahaya yang menyelinap masuk di balik segala ketakutan dan keputusasaan. Ia belum tahu bahwa roda nasib mulai berputar. Tapi malam itu, ia hanya ingin bertahan 1 hari lagi. Karena 1 hari lagi mungkin cukup untuk sebuah keajaiban. Siti menjejakkan kaki di Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan perasaan campur aduk. Ini adalah kali pertama ia keluar negeri. Ia sempat terpana melihat gedung-gedung tinggi dan suasana kota yang jauh berbeda dari Malang. Tapi rasa tak nyaman yang sejak awal ia rasakan tak juga pergi. Ada yang ganjil sejak dari bandara. Mereka tidak dibawa ke kantor agen atau rumah majikan seperti yang dijanjikan. Seorang pria asing, bertubuh kurus dengan tatapan curiga, menjemput mereka. "Cepat naik, jangan banyak tanya," katanya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Siti dan 3 perempuan lain menurut saja. Mereka dimasukkan ke dalam mobil van yang kacanya tertutup rapi oleh tirai gelap. Perjalanan berlangsung sekitar 1 jam. Tak ada yang bicara. Siti menggenggam erat tas kecil berisi baju dan selembar foto keluarganya. Ia hanya bisa menatap keluar jendela kecil yang sesekali terbuka sedikit, memperhatikan jalanan yang dilalui. Bukannya ke perumahan elit atau kawasan keluarga ekspatriat, mereka malah menuju sebuah gedung tua yang tampak seperti apartemen usang. Setibanya di sana, mereka diarahkan masuk ke sebuah unit di lantai 3. Unit itu penuh sesak. Ada sekitar 8 perempuan lain, berbagai usia, wajah-wajah kelelahan dan mata-mata kosong. Salah satu dari mereka mendekati Siti, memperkenalkan diri sebagai Lin, TKW asal Cianjur. "Kamu juga dijanjikan kerja bersih-bersih rumah?" tanya Lin dengan suara pelan. Siti mengangguk. Lin menghela napas panjang. "Kita semua dijanjikan hal yang sama. Tapi kenyataannya kita disekap di sini. Tak boleh keluar." Mereka bilang, tunggu sampai dapat majikan, tapi itu cuma alasan. Perlahan-lahan kenyataan mulai terungkap di depan mata Siti. Ia dan para perempuan lain dikurung di apartemen kumuh, dijatah makanan seadanya, dan dipantau 24 jam lewat kamera kecil di sudut ruangan. Setiap hari, seorang pria datang membawa daftar nama, menyebut siapa yang siap dikirim, tapi tak ada yang tahu kemana mereka dibawa. Beberapa perempuan tidak pernah kembali. Siti mencoba bertanya pada Lin, "Apa kamu pernah lihat mereka disiksa?" Lin menggeleng. "Enggak di sini. Tapi ada yang pernah bilang kalau mereka dijual buat kerja paksa. Bahkan ada yang dijual ke tempat hiburan. Kita nggak tahu nasib kita sendiri." Waktu berjalan lambat. Hari demi hari di ruangan itu seperti penjara. Tak ada suara dari luar, tak ada sinyal untuk menghubungi siapapun. Ponsel Siti telah disita sejak di bandara. Ia mulai mengalami kesulitan tidur, dihantui mimpi buruk dan rasa takut yang terus-menerus. Tiap malam, ia menatap foto ibunya yang diselipkan di dompet kecil. Dalam hati, ia mengulang pesan sang ibu sebelum berangkat, "Kalau kamu takut, jangan pernah lepas dari doa, nak. Bacalah doa pelindung yang ibu ajarkan. Allah pasti dengar." Siti mulai membacakan doa-doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Dengan suara lirih, di atas sajadah tipis pinjaman dari Lin, ia bersujud setiap malam meski cahaya lampu remang dan hawa ruangan lembab. Doa menjadi satu-satunya pegangan saat rasa putus asa datang bertubi-tubi. Suatu malam, terdengar suara tangis dari sudut ruangan. Seorang gadis muda, sebut saja Ana, baru saja kembali dari dikirim. Bajunya kotor, wajahnya penuh memar. Ia menangis tanpa suara, menggenggam lutut sambil gemetar. Lin dan Siti mencoba menenangkannya. Tapi Ana hanya mengucapkan satu kalimat, berulang-ulang, "Aku mau pulang, aku mau pulang." Siti tak bisa tidur malam itu.
Tangisan Ana seperti palu yang memukul jiwanya. Ia sadar bahwa dirinya bisa saja mengalami hal yang sama. Bahwa dirinya saat itu sedang berada di ambang batas. Beberapa hari kemudian, 2 perempuan lain dibawa keluar. Mereka tampak pasrah. Tak ada lagi perlawanan. Mereka hanya menunduk, mengikuti pria yang datang sambil membawa map tebal. Siti berusaha mencatat wajah dan nama mereka dalam ingatan, siapa tahu suatu hari bisa menceritakan kejadian ini ke orang luar. Tapi saat itu, ia bahkan tak tahu apakah ia sendiri bisa selamat. Siti semakin sering berdoa. Ia mulai menghafal doa-doa baru yang diajarkan Lin, juga mulai melafalkan wirid setiap malam. Meskipun tubuhnya lelah dan pikirannya kacau, ada satu hal yang terus ia jaga, keyakinan bahwa suatu hari, semuanya akan berubah. Suatu hari, seorang pria baru datang. Ia tampak lebih rapi, memakai jas, dan berbicara dengan nada formal. Ia berbicara dengan pria penjaga, kemudian memeriksa satu persatu wajah para perempuan di ruangan. Ketika sampai di Siti, pria itu memicingkan mata dan menunjuknya. Siti Rahmawati. Siti mengangguk, meski hatinya menolak. Kamu ikut saya? Sudah ada yang pesan kamu. Perempuan-perempuan lain hanya bisa menunduk. Beberapa menahan air mata, beberapa berbisik lirih, semoga kamu selamat. Siti berjalan mengikuti pria itu, tubuhnya gemetar. Di luar ruangan, dunia terasa asing. Ia menaiki mobil dengan kaca gelap lainnya, dan perjalanan kembali dimulai. Di sepanjang jalan, Siti hanya bisa menunduk, melafalkan doa pelindung dalam hati. Setiap tikungan jalan seperti membawa takdirnya ke arah yang ia tak tahu. Namun, yang tak ia tahu, dan belum disadari saat itu, adalah bahwa justru dari perjalanan inilah, awal dari penyelamatan akan dimulai. Hari demi hari di apartemen itu terasa seperti hidup di dalam penjara tak berdinding. Siti mulai memahami bahwa ini bukan lagi soal menunggu pekerjaan, tapi mereka semua tengah dijadikan komoditas. Tidak ada pekerjaan, tidak ada majikan, tidak ada janji yang ditepati. Yang ada hanya intimidasi, ancaman, dan rutinitas yang tak manusiawi. Mereka diberi makan 2 kali sehari, itu pun seadanya. Setiap hari, perempuan-perempuan di apartemen itu diperiksa satu persatu oleh seseorang yang mereka panggil bos. Ia tidak pernah menyebut namanya. Setiap kali datang, suasana mencekam. Ada yang dibawa keluar, ada yang dipaksa berdandan, dan ada yang kembali dalam keadaan murung, bahkan menangis. Siti tahu, mereka sedang dijajakan. Dalam diam, ia mendengarkan percakapan antar korban yang saling membisiki fakta-fakta yang tak pernah terungkap sebelumnya. Ternyata banyak dari mereka yang sudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dari Johor ke Kuala Lumpur, dari rumah kosong ke apartemen tersembunyi. Tujuannya hanya satu, diperjualbelikan. Salah satu dari mereka, Wulan, pernah mencoba melarikan diri. Namun sayangnya, ia berhasil ditemukan 2 hari kemudian dan sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi. Tak ada yang tahu nasibnya. Itu menjadi peringatan bagi yang lain. Termasuk bagi Siti, yang mulai menyusun keberanian tapi juga takut kehilangan nyawanya. Di sela keputusasaan itu, Siti mulai memperhatikan pola pergerakan orang-orang sindikat itu. Ia memperhatikan siapa yang datang, pukul berapa mereka biasa muncul, dan kemana arah mobil saat membawa salah satu dari mereka pergi. Ia mencoba mengingat nomor plat mobil, meskipun samar-samar. Semua informasi itu ia simpan diam-diam di balik halaman kosong Al-Quran kecil pemberian ibunya. Disitulah ia juga menuliskan doa-doa setiap malam. Sindikat itu sangat rapi. Mereka bekerja layaknya perusahaan. Ada struktur, ada alur, bahkan ada sistem shift. Mereka menggunakan bahasa sandi dalam komunikasi. Jika bicara soal korban, mereka menggunakan istilah barang. Siti merasa terhina, tapi ia tahu, marah atau melawan hanya akan berujung bencana. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah harapan. Harapan bahwa suatu hari, entah bagaimana, akan ada jalan keluar. Dan itu membuatnya tetap waras, tetap berdoa. Suatu malam, salah satu perempuan baru bernama Leni mulai mengalami sakit keras. Demam tinggi dan menggigil, tapi tak ada yang peduli. Para penjaga hanya datang, melihat sekilas, dan pergi. Siti tak tahan. Ia merawat Leni seadanya, menggunakan air dingin dan kain lusuh untuk menurunkan panas. Ia tak bisa membiarkan sesamanya hancur perlahan. Di malam yang sama,
Ketika yang lain tertidur atau berpura-pura tidur karena lelah menangis, Siti mendengar suara dari luar. Seorang supir taksi langganan sindikat sedang berbicara dengan salah satu koordinator. Dari balik tirai tipis, Siti bisa melihat gerak-gerik mereka. Tak sengaja, ia menangkap pandangan mata sang supir, pria berusia sekitar 40-an dengan wajah cemas. Malam-malam berikutnya, pria itu datang lagi. Setiap kali ia mengantar orang sindikat, matanya selalu mengamati apartemen itu. Siti mulai curiga bahwa pria itu mungkin menyadari apa yang sedang terjadi. Atau minimal, curiga. Dalam sebuah momen keberanian yang langka, saat sang supir berdiri di dekat tangga menunggu bosnya, Siti mengambil kertas kecil dan menuliskan, "Tolong kami. Kami disekap. Bukan pekerja. TKW dijebak." Dengan penuh risiko, ia lemparkan kertas itu dari celah jendela kecil di lantai 2. Kertas itu mendarat tepat di dekat sepatu pria tersebut. Ia menoleh, mengamati sekitar, lalu dengan cepat memungut dan memasukkannya ke saku. Siti tak tahu apakah itu langkah yang benar. Tapi malam itu, ia merasa lega. Ia telah mencoba sesuatu. Jikapun gagal, setidaknya ia tak hanya diam. 2 hari setelah kejadian itu, suasana apartemen berubah. Ada ketegangan yang tak biasa. Bos besar tidak datang, tapi 2 pria asing datang memeriksa apartemen. Mereka tampak gelisah, seperti sedang menanti kabar buruk. Siti merasakan sesuatu akan terjadi. Tapi ia tak tahu, apakah itu akan menjadi akhir dari penderitaan mereka, atau justru awal dari malapetaka yang lebih besar. Di tengah suasana itu, Siti memperbanyak doa. Ia kembali melafalkan wirid yang diajarkan ibunya, dengan air mata dan harapan terakhir. Ia tahu, jika ini adalah akhirnya, maka ia akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Namun di lubuk hatinya, ia percaya, kertas kecil itu telah sampai pada orang yang tepat. Hari-hari berlalu seperti bayangan yang berulang. Di balik jendela kamar sempit yang selalu tertutup, waktu terasa beku. Pagi, siang, malam, semua terasa sama. Siti duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menatap kosong dinding yang mulai berjamur. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala. Ada satu hal yang belum padam, harapan. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat. Kalau kamu merasa takut, kalau kamu merasa sendirian, baca doa ini. Bacalah terus, nak. Allah Maha mendengar. Lalu ibunya menuliskan beberapa potongan ayat dan doa pelindung di secari kertas kecil yang kini disimpannya dalam lipatan baju. Setiap malam, saat suasana mulai tenang dan langkah kaki pengawas tak lagi terdengar di lorong, Siti menarik nafas dalam-dalam dan mulai melafalkan doa. Perlahan, lirih, namun penuh keyakinan. Doa itu menjadi jembatan kecil antara dirinya dan kampung halaman. Ia membayangkan ibunya sedang duduk di serambi rumah, juga melafalkan doa yang sama. Di ruangan itu, Siti tak sendiri. Ada Mira, Ratih, dan Lina, 3 perempuan lain yang juga bernasib serupa. Awalnya mereka semua diam, seolah sudah kehabisan tenaga untuk bicara. Tapi suatu malam, saat Siti terdengar menangis pelan, Mira mendekat. "Kamu selalu baca apa tiap malam?" tanya Mira pelan, suaranya serak karena lama tak bicara. "Doa dari ibu," jawab Siti lirih. "Aku nggak tahu apa itu bisa bantu, tapi setidaknya hatiku nggak hancur sepenuhnya." Sejak malam itu, keempatnya mulai berbagi kisah. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun berbicara, meski hanya sebentar, menjadi pengobat luka. Kadang mereka tertawa kecil mengenang kampung halaman, kadang mereka menangis diam-diam. Tapi selalu, setelah semua terlelap, Siti tetap membaca doa. Dan perlahan, 3 temannya ikut melafalkannya. Di luar ruangan itu, sindikat masih menjalankan aktivitasnya. Kadang ada gadis baru yang datang, matanya kosong, tubuhnya lunglai. Kadang ada yang dibawa keluar dan tak kembali. Setiap kali pintu terbuka, jantung Siti berdegup lebih kencang. Tapi ia tetap berdoa. Bahkan saat tubuhnya gemetar, bibirnya tetap bergerak pelan. Suatu malam, terjadi keributan di luar kamar. Suara pria teriak, suara pintu dibanting, dan isak tangis seorang perempuan. Lina memeluk Siti erat-erat, Mira menggenggam tangan Ratih. Tapi Siti, dengan suara paling tenang yang ia bisa keluarkan, membaca doa perlindungan dengan suara sedikit lebih lantang dari biasanya. Di tengah gelap dan ketakutan, doa itu menjadi satu-satunya cahaya. Beberapa hari kemudian, kondisi Ratih memburuk.
Ia demam tinggi, tubuhnya menggigil, dan ia mulai mengigau. Tidak ada obat, tidak ada perawatan. Mereka hanya bisa membasahi handuk dengan air dari kamar mandi untuk menurunkan panasnya. Siti mulai melafalkan ayat-ayat penyembuh yang pernah diajarkan ibunya. Ya Allah, sembuhkan Ratih. Jangan biarkan dia sendirian, ucapnya pelan, menempelkan tangan di kening Ratih. Malam itu, Siti tidak tidur. Ia membaca doa terus-menerus sambil menjaga Ratih yang terbaring lemah. Pagi menjelang, suhu tubuh Ratih perlahan turun. Meski masih lemas, ia tersenyum kecil dan menggenggam tangan Siti. "Aku dengar suaramu semalaman," katanya lirih. "Terima kasih." Hari-hari berikutnya, para gadis di kamar itu menjadikan malam sebagai waktu untuk berdoa bersama. Tak ada imam, tak ada sajadah, hanya lantunan doa dari hati yang terdesak. Mereka membaca dengan keyakinan, meski tak tahu apakah besok masih bisa melihat matahari. Siti mulai mencatat hari. Ia mencoreti dinding dengan potongan logam kecil yang ia sembunyikan di bawah kasur. 1 garis untuk 1 hari. Sudah lebih dari 2 bulan sejak ia tiba. Ia tak tahu apakah keluarganya tahu keadaannya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia masih hidup, dan ia tidak sendiri. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya datang menghampirinya, mengenakan kerudung putih bersih, tersenyum sambil membelai rambutnya. "Kamu kuat, Nak. Teruskan. Allah dengar kamu." Siti terbangun dengan mata basah. Tapi hatinya tenang. Ia merasa itu bukan sekadar mimpi. Ia percaya, doanya didengar. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, di luar sana, takdir mulai bergerak. Ada seseorang yang memperhatikan. Seorang supir taksi langganan sindikat mulai merasa curiga dengan lalu lalang orang-orang di apartemen itu. Ia melihat wajah-wajah perempuan yang ketakutan, mendengar isak tangis dari balik pintu, dan mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi Siti dan teman-temannya belum tahu. Mereka masih dalam gelap. Namun doa mereka telah membubung tinggi. Dan langit, perlahan, mulai membuka jalan. Kalau kita tidak bisa lari, kita berdoa. Kalau pintu tertutup, kita ketuk dari dalam dengan harapan, kata Siti suatu malam. Dan kalimat itu menjadi semangat kecil yang menjaga mereka tetap waras di tengah keterpurukan. Di tempat yang sempit itu, mereka belajar bahwa meski tubuh mereka terkurung, jiwa mereka tetap bisa bebas, terbang lewat doa-doa yang tulus. Dan di malam ke-72, pintu nasib pun mulai berderak. Hari-hari berlalu di dalam apartemen sempit itu tanpa perubahan berarti. Cahaya matahari hanya masuk melalui celah-celah jendela yang tertutup tirai lusuh. Waktu menjadi kabur. Apakah ini pagi, siang, atau malam, tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Siti semakin mengandalkan wirid dan doa. Setiap selesai sholat, ia duduk bersimpuh di atas matras tipis, menggenggam lembaran doa yang mulai kusam. Ia hafal di luar kepala kata-kata yang ditulis tangan oleh ibunya itu. Doa ini bukan cuma kata-kata, "Sit," pesan sang ibu dulu. "Ini tamengmu, bentengmu." Siti tidak tahu harus percaya pada apa lagi selain itu. Hingga suatu sore yang tampak seperti sore-sore lainnya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang laki-laki datang membawa beberapa bungkus makanan. Ia bukan pria dari sindikat. Wajahnya asing, dan cara ia melihat ke dalam ruangan berbeda. Tatapannya tak sekasar yang lain. Ia diam sejenak, menatap para perempuan yang duduk lesu di sudut-sudut ruangan. Namanya Pak Gani. Seorang sopir taksi paruh baya yang baru bekerja sama dengan salah satu anggota sindikat sebagai pengantar makanan dan logistik. Ia hanya diberi tugas sederhana, mengantarkan barang ke apartemen tanpa banyak bertanya. Tapi hari itu, hatinya terusik. Ada yang gak beres di tempat itu, kata Pak Gani pada istrinya malam itu, setelah ia pulang. Perempuannya masih muda-muda, dan mereka kayak nggak boleh ngomong. Tak satu pun senyum. Istrinya menatapnya penuh perhatian. "Lapor aja ke polisi. Siapa tahu memang ada apa-apa." Pak Gani ragu. Jika ia salah, dan ternyata semuanya legal, ia bisa kehilangan pekerjaan. Tapi nuraninya terus mendorong. Akhirnya, ia memutuskan diam-diam mencari tahu. Ia mulai mencatat alamat apartemen itu, nomor kendaraan yang sering datang, bahkan ia berani memotret diam-diam dari jauh. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi sebuah kantor polisi kecil di kawasan pinggiran Kuala Lumpur. Ia menemui petugas muda bernama Inspektur Lim,
yang saat itu kebetulan bertugas menerima laporan umum. "Saya sopir taksi, Pak. Saya curiga ada tempat yang nyimpan perempuan-perempuan kayak tahanan," kata Pak Gani sambil menyodorkan catatan kecilnya. Inspektur Lim semula menganggap ini laporan biasa. Tapi ketika melihat alamat yang disebutkan, ia mengerutkan kening. Apartemen itu pernah diselidiki, tapi tak pernah ada bukti kuat. "Terima kasih, Pak. Kami akan cek," katanya, sambil mengambil nomor kontak Pak Gani. Selama 2 hari berikutnya, polisi mulai mengintai secara diam-diam. Mereka memasang kamera pengawas dari gedung seberang dan mencatat pergerakan keluar masuk orang di apartemen. Semakin lama, bukti mulai terkumpul. Sementara itu, di dalam apartemen, Siti merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ada udara berbeda. Ada semacam energi yang membuatnya lebih kuat dari biasanya. Ia terus berdoa, bahkan mengajak perempuan lain untuk ikut menguatkan diri lewat doa bersama. "Kalau kita nggak bisa teriak, kita kirim doa," bisik Siti suatu malam. Mereka duduk melingkar, tangan saling menggenggam, melafalkan doa perlindungan dengan suara pelan tapi mantap. Mata mereka terpejam, tapi hati mereka terjaga. Dalam diam, mereka saling menopang. Di luar sana, malam itu, tim khusus kepolisian Malaysia bergerak cepat. Dipimpin oleh Inspektur Lim dan 2 petugas wanita dari Unit Anti Perdagangan Manusia, mereka memutuskan bahwa besok pagi, penggerebekan harus dilakukan. Pukul 5 pagi, langit Kuala Lumpur masih gelap. Sebuah van hitam berhenti diam-diam di depan gedung apartemen. Polisi berpakaian sipil menyusup masuk, menyebar ke setiap lantai. Pak Gani ada di seberang jalan, menunggu dengan cemas. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya berharap, jika benar ada korban, mereka bisa diselamatkan. Sementara itu, di lantai 6, Siti baru saja selesai sholat subuh. Ia masih duduk, ketika mendengar suara langkah kaki cepat di koridor. Lalu, suara dentuman keras. "Polis! Buka pintu!" Jantung Siti serasa berhenti. Perempuan-perempuan di sekelilingnya menoleh panik. Ada yang menangis. Ada yang berdiri mendekap tubuh sendiri. Pintu didobrak. Seorang polisi wanita masuk terlebih dahulu, diikuti oleh beberapa petugas pria bersenjata. "Jangan takut, kami dari kepolisian," katanya cepat. Siti terpaku. Ia tak percaya. Apakah ini mimpi? Polisi itu memegang tangannya. "Kamu aman sekarang. Kami akan bawa kalian keluar." Air mata Siti tumpah. Ia hanya bisa mengangguk. Perempuan lain juga mulai menangis. Beberapa dipeluk oleh petugas wanita. Mereka digiring keluar satu persatu, dengan hati-hati. Di luar, sinar pagi mulai menerobos langit. Siti mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia melihat cahaya matahari langsung menyentuh kulitnya. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia berjalan menuju van polisi, bersama puluhan perempuan lain yang juga baru saja diselamatkan. Mereka bukan lagi tahanan. Mereka adalah penyintas. Di seberang jalan, Pak Gani menatap dari kejauhan. Ia tidak bisa mendekat, tapi melihat para perempuan itu keluar dengan selamat sudah cukup baginya. Ia menatap langit, lalu berbisik, "Alhamdulillah." Hari itu, Siti tahu bahwa Tuhan menjawab doanya. Bukan dengan keajaiban petir dari langit, bukan pula lewat mimpi yang tiba-tiba menjadi nyata. Tapi lewat hati seorang sopir taksi yang peduli dan berani bertindak. Itu adalah awal dari akhir penderitaannya, dan awal dari perjuangan barunya. Hari itu dimulai seperti biasa. Di dalam apartemen sempit lantai 12 itu, Siti dan para perempuan lainnya bangun lebih awal dari biasanya. Mungkin karena malam sebelumnya mereka tidak bisa tidur tenang. Entah kenapa, udara pagi itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih tegang. Seolah-olah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Siti menatap kosong ke jendela kecil yang menghadap gedung tinggi lain di seberangnya. Matanya masih sembab, tapi hatinya sedikit lebih kuat. Malam tadi, ia membaca doa pelindungnya lebih lama dari biasanya. Ia menyebut nama ibunya dalam setiap jeda. Dan, entah mengapa, ia merasa bahwa doanya tidak sia-sia. Di luar apartemen, suasana lebih hiruk-pikuk. Suara langkah kaki yang cepat di lorong, suara walkie-talkie dari kejauhan, dan lalu, ketukan keras di pintu. Bukan 1, tapi 3 kali. Tegas, tanpa ragu. Lalu terdengar suara pria. "Polisi Malaysia! Buka pintu!" Siti terlonjak.
Perempuan lain yang sedang duduk terdiam langsung berdiri. Mereka saling pandang dengan wajah panik. "Itu polisi? Beneran?" bisik seseorang. Belum sempat mereka menjawab, pintu didobrak. Dengan cepat, beberapa petugas berpakaian lengkap masuk. Suara teriakan perintah menggema di ruangan. "Semua diam di tempat? Angkat tangan. Jangan bergerak." Siti terdiam di pojok ruangan. Badannya gemetar. Antara takut dan harap. Apa ini penyelamatan? Atau jebakan baru? Pak Gani, sopir taksi yang diam-diam melapor seminggu sebelumnya, berdiri tak jauh di belakang aparat. Wajahnya serius, matanya menyapu seluruh ruangan, dan begitu melihat Siti, ia mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang berkata, "Kamu aman sekarang." Petugas segera memeriksa ruangan, mencocokkan identitas, dan memisahkan para korban dari orang-orang yang dicurigai sebagai penjaga atau pengawas dari sindikat. Ternyata di ruangan sebelah, mereka juga menemukan 2 orang pria yang selama ini bolak-balik mengawasi para perempuan. "Kami dari unit anti perdagangan manusia. Kalian semua akan dibawa ke kantor untuk diperiksa, lalu diamankan." "Tenang saja, kalian korban. Kami akan bantu," ujar salah satu petugas wanita yang mendekati Siti dan memegang bahunya dengan lembut. Tangis yang sejak lama tertahan akhirnya pecah. Siti menangis di pelukan petugas itu. Perempuan-perempuan lain pun satu persatu mulai menangis. Bukan karena ketakutan, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, mereka merasa dilihat dan didengar. Mobil van polisi membawa mereka ke kantor imigrasi. Di sana, mereka diberikan makanan, diperiksa kesehatannya, dan diwawancara satu persatu. Siti merasa seperti sedang bermimpi. Wajah-wajah tegang di kantor apartemen itu kini berubah jadi wajah-wajah pasrah yang perlahan mulai menemukan secercah harapan. Dalam wawancara, Siti menjelaskan dari awal bagaimana ia direkrut oleh Bu Ika, bagaimana ia disekap dan dipaksa menuruti perintah tanpa tahu nasibnya. Polisi mencatat dengan rinci. "Apakah kamu ingat wajah-wajah mereka yang mengatur semua ini?" tanya seorang penyidik. Siti mengangguk. "Saya bisa tunjukkan. Bahkan saya tahu tempat mereka biasa bawa kami dulu sebelum masuk apartemen." Penyidik itu tersenyum kecil. "Keteranganmu akan sangat membantu." Beberapa hari berikutnya, Siti dan para korban lain dipindahkan ke shelter perempuan yang dikelola oleh LSM lokal. Tempatnya jauh lebih nyaman. Mereka bisa makan 3 kali sehari, tidur tanpa rasa takut, dan yang paling penting, mereka bebas. Selama di sana, para korban diberikan sesi konseling. Psikolog yang mendampingi mengatakan bahwa meski luka fisik mulai sembuh, luka batin mungkin butuh waktu lebih lama. Siti mendengarkan dengan seksama. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Dalam beberapa minggu, berita penggerebekan itu menyebar. Media lokal menuliskan kisah itu sebagai salah satu pengungkapan jaringan perdagangan manusia terbesar sepanjang tahun. Banyak pihak memuji keberanian polisi dan juga informasi dari sumber misterius yang belakangan diketahui adalah Pak Gani. Pak Gani sempat datang menjenguk. Siti memeluknya dengan air mata mengalir. "Pak, kalau bukan karena Bapak, kami mungkin masih di sana, atau lebih buruk lagi." Pak Gani menggeleng. "Saya cuma nurut kata hati saya, Nak. Kamu yang kuat. Kamu yang bertahan." Hari-hari di shelter memberi Siti waktu untuk memulihkan diri. Ia mulai menulis. Menuliskan apa yang dia alami, semua rasa takut, semua harapan, dan doa-doanya. Ia menulis bukan untuk jadi buku. Ia menulis agar hatinya lebih ringan. Suatu malam, ia melihat berita tentang perempuan lain yang hilang di negara tetangga. Berita itu membuatnya marah. Tapi dari kemarahan itu, muncul tekad. "Aku harus cerita. Aku harus kasih tahu orang-orang bahwa ini bisa terjadi pada siapa saja," pikir. Siti duduk diam di dalam ruang pemulihan KBRI Malaysia, mengenakan selimut tipis dan memeluk tubuhnya sendiri. Meski fisiknya selamat, pikirannya masih berantakan. Setiap kali menutup mata, ia seperti kembali ke kamar gelap tempat ia dikurung. Suara langkah kaki Pak Harun, suara perempuan menangis, dan bunyi pintu dikunci masih membekas kuat dalam ingatannya. Seorang petugas konsuler perempuan yang ramah bernama Ibu Ratna mendampingi Siti sejak pertama kali ia dibawa ke kantor KBRI. "Kamu sekarang aman, Siti. Fokus saja untuk pulih. Kami akan bantu urus semua dokumen dan kepulanganmu," katanya sambil menepuk bahu Siti lembut. Siti hanya mengangguk.
Ia belum bisa menjelaskan semua isi kepalanya. Yang ia tahu, dunia yang dulu terasa besar kini menyempit jadi rasa takut. Tapi ia berusaha bangkit. Setiap pagi ia memaksa dirinya berjalan di sekitar ruang pemulihan. Perlahan ia mulai bicara dengan korban lain. Ada yang lebih muda darinya, bahkan ada yang baru lulus SMA. Semua punya cerita mengerikan yang hampir tak sanggup didengar. Ibu Ratna juga menghadirkan seorang konselor yang khusus menangani korban perdagangan manusia. Ia mengajak Siti menggambar perasaannya, lalu menuliskan apa saja yang ia rasakan setiap hari. Awalnya Siti menolak, merasa hal itu sia-sia. Tapi malam-malam panjang di pusat perlindungan membuatnya sadar, ia perlu melepaskan luka itu sedikit demi sedikit. Sembuh itu bukan berarti lupa, Siti. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu tidak salah. Kamu korban. Dan kamu berhak hidup bahagia, ujar konselor itu suatu hari. Beberapa minggu kemudian, KBRI mengabarkan bahwa proses kepulangan Siti sudah selesai. Ia akan diterbangkan ke Surabaya dan langsung dijemput oleh dinas sosial. Kabarnya, keluarganya di Malang sudah dihubungi dan menunggu kepulangannya. Saat hari itu tiba, Siti berdiri lama di depan cermin. Wajahnya tampak lebih kurus dari terakhir kali ia melihat dirinya sendiri. Tapi sorot matanya perlahan kembali. Ia menatap dirinya dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa ia bukan lagi gadis yang sama seperti dulu. Di bandara, Siti ditemani 2 staf KBRI. Selama penerbangan, ia lebih banyak diam, memeluk tas kecil pemberian Ibu Ratna yang berisi baju dan beberapa makanan ringan. Di atas langit Indonesia, hatinya berdegup kencang. Ada rindu, ada takut, dan ada rasa tak percaya bahwa akhirnya ia bisa pulang. Setibanya di Surabaya, ia langsung dibawa ke rumah singgah milik dinas sosial. Di sana ia kembali menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikologis. Proses ini jauh lebih manusiawi. Para petugas memperlakukannya dengan hormat, dan setiap hari ada kegiatan pemulihan yang membuatnya perlahan bisa tersenyum kembali. 2 hari setelah itu, Siti akhirnya diantar pulang ke Malang. Rumah kecil di pinggiran kota itu masih sama. Ibu dan adik-adiknya menyambut dengan tangis haru. Ibu memeluknya lama sekali, tak henti mengucap syukur. Nak, ibu sudah pasrah, tiap malam cuma bisa doa. Ibu nggak nyangka kamu masih bisa pulang, kata ibunya sambil menyeka air mata. Siti hanya bisa menangis. Tak ada kata yang cukup mewakili perasaannya. Ia memeluk ibunya lebih erat, seolah ingin menyatu. Hari itu, rumah kecil itu menjadi saksi betapa kuatnya doa seorang ibu. Hari-hari setelah kepulangan bukan berarti mudah. Lingkungan sekitar mulai bertanya-tanya. Banyak yang mengira Siti bekerja sukses di luar negeri. Ia sempat bingung harus menjelaskan apa. Tapi pelan-pelan, ia belajar untuk tidak malu. Ia mulai bicara, meski terbata-bata. Ia mulai menulis ulang kisahnya, kali ini bukan di lembar doa, tapi di buku catatan kecil yang ia simpan di bawah bantal. Dengan bantuan dinas sosial dan sebuah LSM yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran, Siti diundang ke beberapa pertemuan komunitas. Di sana ia bertemu banyak perempuan lain dengan kisah serupa. Mereka berbagi air mata dan tawa, saling menyemangati. Siti pun mulai aktif menjadi narasumber dalam forum-forum kecil. Suaranya masih gemetar, tapi ia tahu betul bahwa setiap kalimat yang ia ucapkan bisa menyelamatkan seseorang dari nasib yang sama. Saya pernah percaya pada janji manis. Saya pernah merasa semua ini salah saya. Tapi sekarang saya tahu, tidak semua jalur itu aman. Kita harus hati-hati. Jangan mudah percaya, kata Siti dalam sebuah forum di balai desa. Tak sedikit warga desa yang menangis mendengarnya. Bahkan beberapa calon TKW mengurungkan niat mereka untuk berangkat lewat agen tidak resmi. Waktu berjalan, luka Siti belum sepenuhnya hilang. Tapi kini ia tak lagi sendiri. Ia punya komunitas, ia punya keluarganya, dan yang paling penting, ia punya suara. Suara yang dulu terkunci di dalam kamar sempit dan gelap, kini menggema dan memberi harapan bagi banyak perempuan lainnya. Suatu sore, Siti duduk di teras rumah sambil melihat matahari terbenam. Ia menulis di buku kecilnya, "Aku pernah hilang, tapi kini aku kembali. Dan aku tahu, tidak semua yang hilang harus diam. Kadang, justru dari kehilangan, suara kita lahir." Ia menutup bukunya pelan, menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum tanpa beban. 2 bulan setelah kepulangannya, Siti Rahmawati masih sering terbangun di tengah malam.
Suara pintu dikunci dari luar, bayangan apartemen sempit dengan jendela tertutup rapat, dan wajah-wajah perempuan yang menangis dalam diam masih mengikutinya hingga ke alam mimpi. Tapi kini, ia tidak sendirian. Di rumah kecil di pinggiran Malang, ibunya akan langsung menggenggam tangannya setiap kali mimpi buruk itu datang. "Endak apa-apa, Le. Kamu sudah pulang. Sudah selamat," bisik sang ibu, menenangkan seperti dulu. Siti tahu, lukanya belum benar-benar sembuh. Tapi ia juga tahu satu hal lain, diam tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Ia mulai menulis. Awalnya hanya di buku catatan kecil, menuliskan kejadian-kejadian yang ia alami, sejak pertemuan pertama dengan Bu Ika, tempat pelatihan yang ternyata penampungan, hingga malam penggerebekan. Ia menulis bukan untuk mengingat rasa sakit, tapi untuk menyusun ulang kebenaran yang selama ini dikaburkan oleh janji manis. Suatu hari, Siti membacakan kisahnya dalam sebuah acara komunitas perempuan di balai desa. Ketua komunitas, Bu Yuni, seorang mantan TKW yang kini aktif sebagai penggerak perlindungan buruh migran, memperhatikan Siti dengan seksama. Seusai acara, Bu Yuni memeluknya erat dan berkata, "Kamu bukan korban biasa, Siti. Kamu penyintas. Dan penyintas yang bersuara bisa menyelamatkan banyak nyawa." Sejak itu, Siti tak pernah absen di setiap pertemuan komunitas. Ia berbicara tentang pentingnya mengecek legalitas agen penyalur, tentang ciri-ciri perekrutan ilegal, dan bagaimana mengenali manipulasi psikologis yang biasa digunakan sindikat. Ia bahkan mulai aktif di media sosial, membuat akun khusus untuk berbagi pengalaman dan edukasi. Setiap kali ada calon TKW yang datang berkonsultasi, Siti tidak pernah menyarankan langsung pergi. Ia akan bertanya dulu, "Sudah tahu jalur resmi? Sudah cek agen ke BP2Mi? Sudah tahu hak kalian kalau sampai di luar negeri?" Tak jarang, ia ikut mendampingi mereka ke dinas terkait, memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Siti juga mulai sering diundang sebagai narasumber oleh LSM, universitas, dan bahkan dinas ketenagakerjaan. Dalam setiap sesi, ia tidak berbicara dengan nada tinggi. Suaranya tetap lembut, matanya tenang, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu syarat makna. "Saya tidak ingin ada lagi yang bernasib seperti saya. Kita berhak merantau, kita berhak mencari nafkah, tapi kita juga berhak tahu apa risikonya dan bagaimana menghindarinya." Pengaruh Siti mulai meluas. Akun media sosialnya diikuti oleh ribuan orang. Ia juga membuat konten pendek bersama mantan TKW lain yang pernah mengalami hal serupa. Dalam salah satu video yang viral, Siti berkata sambil memegang foto lamanya saat masih disekap, "Kalau saya bisa lolos dan berdiri hari ini, bukan karena saya kuat, tapi karena saya diberi kesempatan kedua. Dan kesempatan itu, harus saya gunakan untuk menyelamatkan yang lain." Suatu hari, ia mendapat pesan dari seorang perempuan muda di Nusa Tenggara Timur. Perempuan itu nyaris terjebak sindikat yang sama, tetapi mundur setelah menonton video Siti. "Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Karena video Mbak, saya selamat," tulisnya. Air mata Siti mengalir saat membaca pesan itu. Baginya, itu lebih berharga dari apapun. Tak lama setelah itu, ia diundang ke Jakarta untuk menghadiri Forum Nasional Perlindungan Pekerja Migran. Di sana, ia duduk bersama pejabat, aktivis, dan tokoh masyarakat. Ketika diminta berbicara, Siti berdiri dengan gemetar. Tapi saat melihat wajah-wajah di ruangan itu, ia tahu ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang ratusan ribu perempuan lain di luar sana. "Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak petani dari Malang yang pernah tertipu dan disekap. Tapi hari ini saya berdiri di sini untuk bilang, jangan remehkan suara kami, para perempuan akar rumput. Karena kami tahu persis di mana letak bahayanya. Dan kami tahu bagaimana menyelamatkan sesama." Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta forum berdiri, memberi penghormatan pada keberanian Siti. Kembali ke Malang, Siti semakin giat menyusun materi edukasi. Ia dibantu beberapa relawan, termasuk mahasiswa hukum dan mantan buruh migran. Mereka membentuk kelompok kecil bernama Jaringan Siti, sebuah komunitas advokasi akar rumput yang menyediakan konsultasi gratis dan pendampingan hukum bagi calon TKW dan keluarganya. Di posko sederhana yang mereka sewa dekat pasar, setiap hari ada saja yang datang. Ada yang curhat, ada yang tanya prosedur, bahkan ada yang membawa bukti agen ilegal. Semua ditampung dan ditindaklanjuti. Dalam satu kesempatan,
Seorang ibu membawa anak perempuannya yang baru lulus SMA. Si ibu ingin anaknya cepat kerja ke luar negeri. Siti tidak melarang, tapi ia duduk bersama mereka, menjelaskan panjang lebar. Setelah 1 jam berbincang, sang ibu berubah pikiran. Saya nggak mau anak saya ngalamin yang Mbak Siti alami. Biar dia kerja di sini saja dulu. Malam harinya, Siti menatap langit dari beranda rumahnya. Di kejauhan, gunung tampak samar-samar. Udara malang yang sejuk membelai wajahnya. Ia teringat malam-malam saat ia berdoa di balik jendela apartemen sempit di Kuala Lumpur. Teringat betapa kecil dan rapuh dirinya waktu itu. Tapi kini, ia telah pulang. Dan lebih dari itu, ia menemukan tujuannya. Ia menuliskan 1 kalimat di buku catatannya malam itu. Suara kami bukan sekadar kisah, tapi peringatan yang bisa menyelamatkan nyawa. Dan sejak hari itu, Siti tak pernah lagi ragu untuk bersuara. Ia telah berubah dari seorang korban menjadi pelindung. Dari seorang TKW menjadi penyuluh. Dari seorang penyintas menjadi cahaya bagi sesama. Kisahnya tidak berakhir di penggerebekan. Justru baru saja dimulai. Karena selama masih ada yang ingin merantau demi harapan, akan selalu ada Siti-Siti lain yang bersuara. Dan dunia akan menjadi tempat yang lebih aman karenanya.